ya, sangat-sangat goal oriented. Nah, kelemahannya orang-orang yang tipikal ini terkadang kalau ada lagi berbicara di depan, kadang kan suka ada heckling tuh, maksudnya kayak peserta yang eh, di luar skenarionya ataupun peserta yang menanyakan sesuatu yang nggak sesuai dengan terencananya dia tadi, itu langsung moodnya langsung blast atau mungkin terkadang suka emosi gitu orangnya. Iya. Kenapa Kak Cari? Iya. Ya, karena orang seperti ini adalah dia sangat bermain dengan rencana, sangat-sangat planning sekali tipikal ini. Ya. Nah, tipikal yang kedua, ini adalah tipikal orang yang sangat mengedepankan perasaan. Ya, dia sangat bermain dengan kenyamanan, dia sangat moody sekali. Dan orang-orang seperti ini cenderung dia lebih fleksibel, jadi bisa jadi orang-orang seperti ini dia nyiapin materinya itu emang sesuai moodnya dia. Jadi dari 10 jari kita ini bisa jadi campuran dari berbagai macam tipe, nggak semuanya sama. Ya, tidak semua sama. Jadi kalau tipikal perasaan ini, eh, dia kalau berbicara di depan orang, emang nggak bisa langsung bicara, dia harus mood dulu, nunggu nyaman dulu, atau mau kenal sama orang juga nggak bisa langsung diajak kenalan, harus dia adaptasi dulu lebih lama dibanding tipikal yang pertama. Dan mungkin pada saat dia udah nyaman, baru dia berani untuk speak, dia berani untuk berbicara, dia berani untuk mengungkapkan apa yang mau dia sampaikan. Karena tipikal ini dia butuh waktu, nggak bisa langsung. Paling solusinya untuk ngadapin tipikal ini mau nggak mau kita saat berbicara di depan orang kita harus dibantu dengan karena kan orangnya grogi nih, harus dibantu dengan slide, harus dibantu dengan tulisan. Jadi saat kita grogi dalam kita berbicara sama orang, slide itu atau tulisan itu bisa kita jadi bantuan lah untuk mengurangi grogi kita atau pada saat groginya lagi tampil, ya kita cukup bacain apa yang sudah kita tulis di kertas ataupun slide itu ya sedikit membantu untuk tipikal seperti ini. Dan tipikal yang terakhir. Nah, dan tipikal yang terakhir ini pola yang lebih bermain dengan insting, ya. Dia bermain dengan spontanitas. Biasanya orang-orang seperti ini kalau dalam hal berbicara sama orang cenderung ceplas-ceplos dia. Ya, cenderung ceplas-ceplos dan berusaha berbicara yang cepat. Kelemahannya paling untuk tipikal ini kalau dia berbicara di depan orang, dia harus mengontrol tentang tempo. Karena orang ini kalau berbicara tuh selalu pingin yang cepat dan praktis. Ya, nggak mau terlalu yang lama-lama. Itu tipikal yang terakhir. Sebenarnya kalau untuk pola jari itu ada banyak. Cuma yang lebih gampang kita perkenalkan untuk di sesi pertama ya pola ini dulu. Nanti teman-teman bisa pelajarin ataupun lihat jari masing-masing. Setelah kita lihat pola jari kita telaah. Oh, pantesan ya selama ini saya begini. Oh, pantesan ya selama ini saya begini. Nah, dari kelebihannya itu bisa kita jadikan passion, bisa kita jadikan pekerjaan, kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa kita jual kepada kita. Dan yang kurangnya kita latih. Terkadang ada orang yang lemah dalam hal intrapersonal atau interpersonal yang dia nggak pede, yang dia nggak berani. Karena kalau menurut saya untuk masalah pede sih berbicara di depan orang kembali kepada jam terbang. Ya, 2011 saya terjun ke dunia public speaking, awal mulanya malu, nggak berani, tapi saya punya target untuk sesi selanjutnya wajib saya yang isi, wajib saya yang jadi pembicara, harus dibuat target buat pribadi. Dan alhamdulillah sampai 2020 terus berjalan dan ya semoga tetap lanjut deh ke depannya. Udah 30 menit belum, Kak Tatik? Ah, Belum kakak, baru Your 7 menit. mixed English, Mr. Julfikar, because Mr. Ars and Kus is not understand. Oh, nah, tapi it's okay Kak Zulfikar, karena Pak Enkusnya udah left sih. Tadi Oh, pamit. Dia pamit karena pamit ya. bingung pakai bahasa Indonesia. Bisa pakai Tadi bahasa seharusnya Kak Inggris Charlie nggak? dulu yang ngomong pertama.
Enggak, tadi kan bisa pakai bahasa Inggris nih. Kalau saya masih little-little Kak, masih campur aduk. Sama. Sama ya? Nanti kalau enggak kakak kirimin materinya aja PPT-nya, nanti aku share ke beliau baru aku translate-in nggak apa-apa. Boleh, siap, siap, siap. Lanjut Kak. Oke, jadi kalau ada orang yang bertanya, Bang Jul, jangan Bang Jul ya, saya paling muda sih, panggil Ade ya. Adek Zul, gimana ya kalau kita berbicara depan orang? Kadang suka malu gitu. Saya selalu menjawab, nggak langsung dijawab sih. Saya lihat karakternya dulu. Karakternya tipikal apa, jadi saya ngasih jawaban juga sesuai dengan survive-nya dia sebagai karakter yang dia punya. Karena yang paling saya utamain, saya harus lihat dulu nih di jari jempol seseorang untuk dia berani. Cenderung kalau tipikal di jempol ini pola yang pertama, yang tadi yang bulat-bulat, yang tadi yang bulat-bulat, berani aja untuk ngungkapin sesuatu tuh berani aja. Bahkan cenderung nggak perasaan kali ya. Asal ngomong, bukan asal ngomong sih, lebih berani aja apa yang dalam hati dia sampaikan, dia sampaikan, dia sampaikan. Nah, kalau tipikal yang kedua lebih ke perasaan, kalau di jari jempolnya dia cenderung perasaan, dia menyampaikan sesuatu tuh hati-hati, nggak bisa langsung to the point, menjagain perasaan orang. Terkadang saat dia udah berani ngomong, dia masih mikirin efek dari omongan yang dia sampaikan ke orang. Kalau tipikal pertama, dia udah nyampein, mau orang itu merasakan paham, nggak ngerti, sakit hati, dia nggak mikirin. Kalau tipikal yang pertama. Tapi kalau tipikal yang kedua, pasti dia akan mikirin perasaan orang tersebut. Aduh, aku ngomongnya bener nggak ya? Aduh, aku takutnya dia kecewa nih. Aduh, aku takutnya dia nggak terima apa yang saya omongin. Dia ngambek nggak ya? Dia nangis nggak ya? Nah, itu dia pikirin banget. Nah, kalau di jari jempolnya, karena kan di jari jempol ini kita untuk melihat respon cara kerja otak dalam berelasi, dalam mengolah diri, dalam kepercayaan diri, itu kita lihat dari jari jempolnya. Nah, lalu untuk tipikal yang terakhir, ini sidik jari ars, kalau di jari jempolnya dia punya pola seperti ini, cenderung dia bisa blind nih, dia bisa campur. Satu sisi dia bisa untuk tegas, satu sisi dia bisa untuk jadi orang yang perasaan, dan kecenderungan orang-orang yang tipikal ke batang otak dalam hal dia berbicara sama orang, dia sangat mengedepankan SOP atau aturan gitu. Tapi tetap kelemahannya dia harus menjaga tempo, jangan terlalu cepat. Slide selesai penyampaiannya, tapi kan yang paling utama saat kita memberikan materi ke orang lain, bagaimana mereka bisa paham, mengerti ya dengan apa yang kita omongin. Paling sih dari saya itu Kak, tadi mengenai karakter-karakter pembicara. Ada yang mau ditanyain? Apa langsung? Halo? Ya Kak? Iya. Ini udah selesai Kak penjelasannya. Sudah atau terlalu cepat ya? Terlalu cepet, tapi nggak apa-apa. Oke. Ya Oke. udah. Say, hey, welcome Mr. Angkus. Finally you come back. Okay. Welcome Mr. Ankus. Sorry, actually, Translate. Tati, please your Okay. I gonna translate it special for Mr. Angkus. Yeah. Mr. I'm Pak Teuku boleh di slide ke atas nggak? Oke. Aduh, kejauhan. Slide-nya banyak tapi itu ya. Nanti aku Karena itu slide-nya slide materi yang lain. Translate Okay. from Mr. and Mrs. Tati, okay? Okay, Mr. Angkus. And anyone in here, I'm so sorry if my English is not good enough, but whatever it is, I gonna help as much as I can for English to Mr. Ankus, okay? In here, Mr. Yeah. Teuku Zulfikar is presents about how our brain works. Because brain is something that consists of conscious and subconscious, okay? And it can help to direct us about personality and how we as human being can that can translate to another human. So we can follow it with our finger. We can try it on, for example, our thumbs. We can check it on our thumbs.
there are three kinds of our thumbs. The first is circle. Kak tolong dibantu Kak. Yeah, okay. The first is word type, and the second is slope type. The third is arch type. For if you find your finger or your thumb is like the word type, it means that you are someone who always try to reach your own goal. Okay. And the second one, if your thumb of your finger is look like this loop style, it can help you to define that you are people who always measure everything about your own feeling. Okay. And then the third Okay. one is about art form, and it can help you to understanding and instinct about thinking. Okay. 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 Do you have any question before I continue to explain to you? Uh, can you see my thumb? Absolutely, I can see you. Oke. Nanti bisa dilihat jarinya, bisa bantuan pakai tinta nanti tinggal bisa dikasih kirim ke saya, nanti saya bacain pola jarinya. Okay. Mr. Anku, Somani, if you wanna ask question about what kind types of your thumbs, later you can what is that? Tap it on ink, and then you Tap. tap it on a paper. After that, Oke. you send the picture to me, and then I gonna send it to Mr. Telku Zulfikar. So Mr. Telku Zulfikar gonna analyze it for you. Okay? Okay. 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 Thank you. Okay. Most welcome. Okay, back to Mr. Telku Zulfikar. Oke. Just Tawfiq sir, just a minute. I Okay. will leave the conversation because I will. You just tell me later on. Okay. I gonna tell you later on. Okay. Okay, sir. Thank Okay, you. untuk most welcome, Mr. Anku Somani. Thank you, Zulfikar sir. Thank you, Mister. Oke, untuk semuanya di sini yang mau bertanya langsung dengan Pak Zulfikar, boleh langsung tanyakan ke pembicaranya, atau mau Boleh. nanti di sesi tanya jawab sebelum kita belajar dari Kak Charlie untuk berbagi inspirasi tentang wanita. Oh, oke. Ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang mau dilihatin jarinya? Bang Jul, saya termasuk tipikal apa ya? Nanti boleh kirim fotonya ke saya atau melalui kata Atik, nanti saya bacain tentang pola-pola jarinya. Sebenarnya teman-teman cukup melihat pola jari, terus pakai senter di tangannya. Pakai senter di tangannya udah ketahuan kok tentang pola jari kita. Tapi sebenarnya sih, kakak boleh ya? Hampir semuanya melingkar, Kak Charlie? Hah? Hampir semuanya melingkar? Ya hampir ya kayaknya. Oke. Nah, kalau misalnya Kak hampir semua jarinya melingkar, ini kalau beneran ya pola jarinya melingkar, tipikal Kak Charlie ini emang orangnya goal oriented banget, harus jelas tujuannya. Ya, harus jelas tujuannya dan Ulang biar video. Gimana? jadi kalau misalnya bener Kak Charlie polanya secara 10 jarinya bentuknya seperti ini, sebentar, bentuknya bulat-bulat seperti ini, ya berarti emang Kak Charlie tipikalnya termasuk orang yang sangat berorientasi sama hasil, orangnya goal oriented banget. Ya lebih ke planning, harus jelas tujuannya kemana, harus punya rasional. Jadi kalau misalnya kalau Kak Charlie menjadi seorang atasan nih, saya sebagai orang bawahan, saya nggak bisa ngasih data yang nggak jelas, pasti bakal dikulitin kali ya. Pasti bakal ditanya ini kemana, ini kemana, ini kemana, ini kemana. Karena tipikal orang-orang yang goal oriented, ya dia lebih bermain dengan rasional dia. Karena hampir semua politikus yang pernah saya temuin ataupun pernah menggunakan jasa saya, dominannya sih tipikalnya ini. Berarti calon politikus ya? Leader sih, ya minimal leader lah. Tapi kelemahannya gini Kak, kalau tipikal goal oriented, terkadang dia kan bermain dengan rencana, bermain dengan rasionalnya dia. Terkadang yang harus kita latih adalah kontrol emosi. Iya betul. Ya, kontrol emosi yang harus kita maintenance
apalagi kalau buat tim kerja sih nggak apa-apa ya, karena kan mereka ya digaji di perusahaan kita wajar lah ya. Yang harus diantisipasi kalau berhadapan sama anak. Nah itu tuh, karena kan kalau anak ya ibarat kata diri kita lah atau darah daging kita, jadi harus sedikit memaintenance emosi sih. Iya, iya, iya. Betul. Ya paling itu sih mengenai pola yang ini. Kata Tati nggak ada suaranya. Maaf, saya termute, saya lupa. Kak Zul, makasih. Oke, Kak Cer, siap. yang mau ditanyakan lagi? Cukup dulu sih. Oke. Cukup ya. Ini ada pertanyaan kah dari Bapak Daniel? Barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak. Ada Pak Fahmi, Pak Motivasi Lazuardi, Oh, udah mulai banyak yang kumpul ya? Saya nggak ngeliat terus slide nih. Bu Naningworo, Pak Pradahlan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada juga Ibu Wivira. Ada Pak Yosep. Mungkin masih sibuk kali ya. Mungkin. Ya udah deh, nanti kalau Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan via chat, di chat partisipan via Zoom-nya, atau juga bisa langsung ke pembicaranya langsung nanti di akhir sesi saat sesi tanya jawab setelah sesinya Kak Charlie ya, Bapak Ibu sekalian. Langsung saja, acara yang kita tunggu-tunggu, sharing motivasi dari wanita yang penuh karya menurut saya pribadi ya. Kurang lebih saya mengenalnya selama ini, yang merupakan pas lokal presiden dari GCI Depok, terus CEO dari Charlie Tours, terus ada CEO project juga ya Ibu Charlie, Kak Charlie ya. Yes. Terus dia juga aktif di pertanian HKTI, terus ada APD juga ya. Oke, lanjut saja kepada Kak Charlie, saya silahkan Kak Charlie. Oke, makasih semuanya. Sebelumnya perkenalkan, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya pasti Maya Carlina, tapi biasa teman-teman atau yang lain itu biasa dipanggil Charlie. Sebenarnya Carly harusnya, tapi karena biasa agak language English gitu, Charlie kayak gitu. Ya, sebelumnya aku juga terima kasih juga sama Tati yang udah mengajak aku untuk sharing kayak gini, soalnya aku emang kadang jarang banget kalau diajak, ya sama kayak Mas Julfikar bilang, kalau aku diajak jadi pembicara tuh harus jelas gitu apa orientasinya, terus goals-nya apa, karena buatku jadi pembicara itu nggak selalu penting gitu kalau aku nggak punya tujuan yang jelas gitu. Aku bukan yang kadang tipe pengen selalu tampil juga sih, yang memang lebih suka sharing aja kayak gitu about organisasi atau tentang kegiatan-kegiatan kayak gitu. Ya seperti itu. Ya aku memang aktif di beberapa organisasi yang alhamdulillah semua ada di kepengurusan ya, di kepengurusan inti gitu. Jadi mengatur waktu di beberapa organisasi ya cukup luar biasa. Kadang sehari bisa 3 organisasi, ya kadang 1-2 kali gitu. Nah, ini slide ini aku ada beberapa organisasi, yaitu aku juga di kepengurusan BPP HIPMI di bidang 6 berkaitan dengan pariwisata, UMKM, industri kreatif. Di situ aku bidangnya. Lalu aku juga direktur media Pemuda Tani HKTI. Jadi aku menghandle terkait sosial media atau kegiatan-kegiatan sebagai PR-nya lah di Pemuda Tani HKTI yang memang nge-link dengan HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang ketua umumnya adalah Jenderal Muldoko. Lalu aku juga sebagai bendahara umum APD, Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia, yang baru kemarin bulan Januari dinobatkan, jadi aku sebagai Bendum se-Indonesia. Lalu aku juga ada di pengurusan Kadin Kota Depok. Lalu aku tahun lalu aku menjadi lokal presiden JCI Depok. Dan saat ini juga aku aktif sebagai ketua OKK IKD, Asosiasi Industri Kreatif Kota Depok. Dan pernah menjadi wakil ketua Korps Indonesia Muda. Itulah dari beberapa organisasi yang memang aku jalanin. Sebenarnya memang ada beberapa organisasi lain, cuman karena udah nggak sanggup untuk ngatur waktunya. Nah,
karena temanya adalah speak up ya, jadi aku akan sharing sebagai aktivis wanita yang berani speak up dan bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas dalam organisasi atau membangun personal branding ya. Sebentar nih kayaknya aku salah. Kayak aku pakai ini kebukanya PowerPoint bukan sih? Enggak ya? Di sini PDF kok. PDF ya. Oh, sebentar. Welcome mastingnya. Ini udah PowerPoint atau Word? Sekarang Word. Word, oke. Jadi ini sebagai aktivis wanita yang berani speak up dan membangun personal branding dalam berorganisasi. Jadi kenapa aku suka berorganisasi? Karena aku memang suka sekali berkegiatan. Aku suka kegiatan yang memang lebih fokus melayani. Melayani yaitu berarti aku lebih suka sosialisasi bersama orang-orang, terus memang suka bagaimana tantangan gitu. Jadi peran wanita dalam organisasi itu potensinya sangat penting ya, karena pasti secara data sih harusnya peran wanita itu dalam organisasi atau dalam pemerintahan itu minimal ya seharusnya 30%. Jadi wanita itu harus berperan aktif karena wanita itu punya potensi yang penting untuk membangun sebuah organisasi. Jadi kalau dalam organisasi itu cuman wanitanya mungkin ada 1-2 dari 20 orang, itu berarti belum sampai 30%. Ya berarti harus ya bagaimana terus menumbuhkan peran-peran wanita untuk aktif dalam berorganisasi. Lalu peran wanita itu juga produktif dan inovatif karena wanita itu memiliki nilai lebih dalam kecerdasan, ketelitian, kreativitas dan keuletan sehingga menjadi sebuah organisasi itu pastinya produktif dan inovatif. Ya pasti kalau misalnya kalian tahu dalam organisasi ada ceweknya pasti yang paling suka cerewet, tapi meskipun cerewet tapi pasti suka teliti atau ada hal-hal simple yang kadang lelaki tuh nggak paham kayak gitu. Ya kayak kita kayak lagi bikin acara, ya simpel-simpel acara pasti yang entah bagian dapur atau bagian konsumsi, siapa lagi sih kalau bukan wanita yang kadang harus dibutuhin kan, kayak gitu. Tapi begitu rumitnya kadang bisa menjalankan gitu. Dan aku pernah ngejalanin dalam satu acara itu aku hampir memegang keseluruhan, bukan karena aku ingin menghandle semuanya, tapi karena aku itu timnya terbatas. Jadi aku harus memikirkan bagaimana konsumsinya, bagaimana pesertanya, bagaimana secara desain, bagaimana pengisi acaranya, bagaimana perlengkapannya. Dalam satu acara itu aku hampir menghandle semua dengan tim yang terbatas seperti itu. Jadi ya alhamdulillah aku bisa menjalankan semua itu walaupun memang repot banget karena ya sendiri gitu. Jadi tinggal ngarahin dengan tim-tim yang terbatas. Jadi kalau orang selalu kayak ngeluh, aduh double job nih. Aduh aku kan harusnya di bidang ini, aku di bagian ini, job deskku ini. Kenapa aku harus ngurus ini? Kenapa aku harus ngurus ini? Selalu orang banyak mengeluh seperti itu. Dan aku tuh paling gak suka orang yang ngeluh. Karena apa? Ketika orang selalu udah mengeluh, ya mereka akan punya dampak dari apa yang mereka ucapkan gitu. Jadi bagaimana dalam organisasi, udah kita kerjain aja dulu. Kita kerjain semaksimal mungkin, all out semampu kita. Kalau kita bisa bantu yang lain ketika kerjaan kita, job desk kita selesai, kita bantuin gitu. Jadi untuk dalam kegiatan atau sebuah organisasi pasti nggak lepas dari kegiatan atau event-event seperti itu. Jadi ya saranku ketika menjadi ini bukan untuk wanita aja ya, jadi untuk siapapun dalam organisasi kita harus ya organisasi itu untuk kita menjadi mengupgrade diri kita untuk yang lebih tahu lagi gitu, bukan karena kita loh job desk gue ini loh, job desk gue ini loh. Ih, itu kan kerjaan si ini, kerjaan sini, pasti selalu akan berucap kayak gitu. Dan buat kita jadi ngeluh kayak gitu, terus jadi bahan omongan yang, ih itu kok kemarin nggak kerja. Ya udahlah kita kerjain dulu, kita ingat tujuan kita dulu, setelah selesai baru kita evaluasi.
ya walaupun bagaimanapun pasti dalam kegiatan pasti aja ada miss-miss-nya. Lalu wanita itu kadang berani speak up ya. Mungkin memang ada pasti yang belum berani speak up, tapi mungkin banyak juga wanita yang berani speak up karena wanita tuh punya cara sendiri dalam berpendapat dan berani menyampaikan hal-hal yang kurang tepat. Seperti itu. Jadi kadang peran wanita ketika dalam suatu forum atau komunikasi ya atau ada di WA grup, wanita aja berani untuk menyindir atau menyinyir seperti itu. Tapi itu bukan hal yang berarti kita benarkan gitu. Tapi bagaimana berarti dia tuh udah berani speak up sebenarnya. Cuman kita harus tahu tata cara kita berspeak up itu seperti apa kayak gitu. Dan kita juga harus ya bagaimana kita memberanikan speak up kita tuh komunikasinya tetap baik, santun gitu dengan etika secara organisasi, bukan yang seakan-akan kadang menyindir atau menyinyir kayak gitu. Itu yang memang harus mulai kita kurangin. Lalu tren saat ini tuh untuk milenial ya, milenial saat ini kan karena di era digital ya, di era digital tuh kita pasti udah dalam organisasi manapun pasti mulai berkurang ya kualitas atau kuantiti dari anggota. Jadi mungkin satu organisasi yang dulunya mungkin banyak dari tahun ke tahun sekarang mungkin makin berkurang, terutama wanita. Karena dengan era digital saat ini orang tuh kurang empatinya karena mereka udah merasa gue nggak perlu organisasi, gue nggak penting itu organisasi buat apaan kalau gue udah bisa terkenal, kalau gue udah bisa hebat melalui sosial media, kalau gue udah bisa memperlihatkan jati diri gue, udah bisa apa ya, ya untuk bisa memperlihatkan ini loh skill gue kayak gitu. Itu karena mereka sudah kurang ya empatinya dan mereka itu kebanyakan nggak suka tantangan dalam organisasi karena pasti dalam organisasi itu pasti banyak sekali polemik-polemik yang kita tuh selalu adu pendapat lah, selalu debat lah, selalu hal-hal yang memang jadi masalah gitu. Karena itu tantangan dalam suatu organisasi karena adanya suatu masalah itu berarti buat kita untuk menjadi pribadi yang terus belajar, untuk menjadi pribadi yang kok begini ya, kok begitu ya. Jadi tuh harusnya buat kita tuh belajar gitu untuk mengerti ini debat, ini ada masalah ini, ya bukan berarti kita harus menghindarin, tapi kita harus menyelesaikannya seperti apa. Dan dari menyelesaikan masalah itu pasti kita punya poin. Oh iya kemarin ada masalah ini kita bisa selesaiin. Jadi aku tuh selalu bilang sama beberapa temanku atau adikku juga bilang tahun ini tuh mungkin tahun ini kita akan nemuin orang yang nyebelin. Tahun depan mungkin kita akan ketemu orang yang paling nyebelin. Akan selalu seperti itu. Dan ketika kita udah sering selalu menemuin orang-orang yang nyebelin, ya kita tinggal bagaimana melakukan apa yang pernah kita lakukan kayak gitu. Kita udah ketemu nih dengan orang yang nyebelin, lalu tahun depan kita pasti akan selalu nemuin orang yang paling nyebelin. Nah, kita berarti sudah punya trik bagaimana kita menghadapin orang-orang seperti itu gitu. Hanya saja mungkin kesabarannya lebih diekstra lagi ketika orang yang nyebelin terus ketemu paling nyebelin lebih harus diekstra lagi. Seperti itu. Nah, ya karena dengan milenial saat ini tuh kurang suka ikut dalam berorganisasi karena mereka tuh nggak mau ribet, terus nggak suka tantangan, dan mereka tuh merasa dengan sosial media mereka bisa secara instan cepat terkenal, cepat viral. Ya mungkin kita pernah dengar kasus-kasus beberapa waktu lalu. Aku turut prihatin ya karena dengan kondisi saat ini tuh berarti tuh individual development dalam pengembangan pribadi setiap orang di saat ini itu semakin berkurang. Jadi nilai-nilai empatinya, nilai-nilai kepeduliannya, nilai-nilai kemanusiaannya itu semakin berkurang. Itu kita harus apa ya, harus mulai prihatin sih ya entah pemerintah atau kita dalam organisasi bagaimana kita ya harus menerima tantangan ini untuk lebih memperbaikin lah setidaknya, untuk lebih
bagaimana kita merangkul para milenial yang memang sempat kemarin menjadi suatu masalah. Kita kita seharusnya kan dari tahun ke tahun, dari setiap hari itu adalah belajar. Belajar setiap hari bagaimana kita mengerti diri kita, mengerti karakter kita, bagaimana kita juga lebih tahu perkembangan untuk kita menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk, seperti itu. Ya mungkin yang apa aku sampaikan, aku bukan berarti aku udah baik. Aku hampir setiap hari berusaha belajar terus menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, ini aku ada tips juga yang tadi aku bilang bagaimana sih membangun personal branding dalam berorganisasi. Nah, ini terutama untuk pemula ya. Biasanya kenapa sih milenial takut gitu dalam berorganisasi gitu? Karena mereka tadi nggak suka tantangan, nggak mau ribet. Nah, ini ada beberapa poin yang tadi aku beberapa jam aku buat flyer ini ya, presentasinya. Jadi tips pemula dalam berorganisasi untuk membangun personal branding. Satu, belajar memulai sesuatu yang baru. Kita nggak perlu takut ketika kita udah memasuk suatu organisasi. Nggak perlu takut. Kita coba aja terus belajar. Biasalah kita untuk menjadi seorang murid, lalu kita belajar dulu. Jadi nggak perlu takut gitu. Lalu kedua, mencoba mengenal dan mencari tahu. Tapi jangan SKSD. Biasanya kalau kita memulai nih jadi anggota baru, kita udah sok-sok kenal, sok deket dulu gitu. Walaupun kita punyalah senior yang udah kita kenal, terus kenal kita, tapi kita berusaha kita menjaga hati, menjaga jarak dengan yang lainnya juga. Karena kita anggaplah kita sebagai junior yang baru mau mengenal, baru mencari tahu, yang kenapa kita jangan SKSD dulu di awal-awal kita masuk anggota baru dalam suatu organisasi, karena nggak semua orang itu suka dengan kita. Apalagi ketika orang baru, apalagi ketika kita tuh bawaannya senior, gitu, bawaan dari senior, itu kan senior bawaan dari senior, kayak gitu pasti akan selalu seperti itu. Nah, kita nggak perlu sebenarnya ngedengerin hal-hal seperti itu, tapi kita tetap lanjut aja menjadi junior yang bagaimana baik hati, terus kita berusaha mengenal, terus ramah, sopan, kayak gitu, dan mencari tahu, dari sosial media, orangnya seperti ini ya. Tadi seperti Mas Julfikar bilang, untuk kita mengenal seseorang, kita lebih baik untuk menyapanya pun kita cari tahu dulu dari sosial media, karakter seperti apa sih, bagaimana kita harus menyapanya sih. Oh iya, sapanya harus yang kayak lembut, harus yang nggak suka basa-basi, yang to the point, seperti itu. Nah, pastinya dalam organisasi itu kan kita ingin memperluas networking. Jadi kita fokus aja untuk memperluas networking. Kita tuh nggak usah banyak dengerin orang-orang yang ini bla 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 bla, itu pasti akan selalu ada gitu. Jadi kalau kita selalu mendengarkan hal-hal yang selalu ada dari bisikan-bisikan yang nggak jelas, itu akan mengganggu kinerja kita, potensi kita untuk mengupgrade diri ke depan gitu. Lalu jangan minder, ini agak ketutupannya. Jangan minder, yakin akan potensi diri. Nah, maksudnya emang kamu udah punya potensi dalam diri kamu gitu. Dan kamu jangan takut ketika kamu udah dalam organisasi. Dan satu hal lagi, ketika kamu tahu potensi diri kamu dalam organisasi, kamu tahan dulu. Tahan karena apa? Kamu itu masih baru, kamu itu masih junior. Jadi kamu pelan-pelan dulu aja untuk nambah potensi kamu, untuk lebih orang-orang tahu potensi diri kamu kayak gitu. Karena apa? Ya itu tadi, nggak semua orang suka ketika ada orang baru gitu. Belum tentu semua kadang welcome dengan kita. Nah, jadi kita pelan-pelan dulu aja menunjukkan potensi diri kita, potensi yang memang kita tuh udah berprestasi di luar-luar sana mungkin, tapi belum tentu di organisasi ini kita bisa masuk semuanya, belum tentu. Jadi itu, yang penting jangan minder kayak gitu. Lalu kita rajin mendengar dan bersifat sopan, berusaha memahamin. Maksudnya ketika para senior, kita ini masih anggota baru, lalu para senior yang selalu ngasih tahu bla 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 gini, yaudah kita dengerin aja dulu, dengerin dan jangan menyela dulu. Dan jangan menyela, dan kita tetap berusaha memahami. Berusaha ketika kita sudah memahami para senior, oh iya 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 ya. Udah kita nggak usah banyak komen dulu, nggak usah banyak ikutan menyela, tapi ketika kita waktunya ingin bertanya, kita lebih baik bertanya. Karena senior ada yang welcome
orang yang suka bertanya, tapi ada juga senior yang memang nggak suka kalau disela, nggak suka kalau ada ini orang kok banyak nanya banget sih kayak gitu. Ada gitu. Itu balik lagi bagaimana kita mengenal karakter orang. Lalu keenam, berusaha aktif semampu waktu kalian bisa, baik kegiatan atau WA group. Kadang kan ada yang ikut organisasi, aduh aku waktunya susah banget, aduh aku nggak mungkin bisa waktunya ini itu. Ya karena mereka tuh nggak suka dengan kegiatan seperti itu. Nah, kalau kalian tuh nggak bisa datang dalam kegiatan, kalian coba berusaha aktif dalam WA group. Ya pasti mungkin gitu. Karena ketika kita udah aktif dan berempati, terus ada ya kita chat di WA group juga masih aktif, berarti kita masih mau muncul. Tapi ketika kita di WA group nggak muncul, di kegiatan juga nggak muncul, ya tujuan kalian masuk organisasi untuk apa? Sayang aja kan, gitu. Nah, ketujuh, belajar inisiatif. Apapun kita dalam bukan organisasi aja, kita belajar inisiatif. Ketika kita melihat sesuatu hal yang kok itu kayak perlu bantuan dan itu kok kayak harus ada sesuatu yang kita bantu, nah kita inisiatif aja. Ini kayaknya perlu sesuatu ini deh, kayak gitu. Tuh. Lalu ketika senior menegur, nah, ketika senior menegur, kalian jangan takut atau jangan menyerah. Selalu ikutin arahan senior dan kalau memang kita salah, ya udah mau gimana lagi, kita harus minta maaf lah gitu ya. Ketika senior menyapa, ya kita juga menyapa dengan baik gitu. Tapi ya aku pernah ngerasain ditegur senior, lalu aku juga kadang salah, tapi ada kadang aku tuh ngerasa nggak salah, tapi senior tuh kayak nggak suka dan negur itu kayak aku buat down banget ya. Aduh gimana sih ini kenapa ya? Aku tuh pernah banget ngerasa down banget ketika senior menegur gitu. Tapi ya udah aku tetap berusaha minta maaf dan aku coba evaluasi diri aku apa yang salah pada diriku ya. Kemarin kayak aku ini, tapi ya udah dari situ kita mulai ya memperbaiki diri kita lah, entah itu kemarin kita salah atau enggak, bagaimanapun mereka senior, kita junior, jadi ya kita harus ikutin arahan senior seperti itu. Dan yang kesembilan, mampu bekerja ini agak-agak tipe ya, mampu bekerja secara tim dan ingat jangan ngebosi. Biasanya nih suka ada aja junior ketika udah masuk organisasi, apalagi tuh bawaan dari senior ya, itu selalu sok-sok ngebosi. Kamu ini orang apa sih ngebosi banget ya, kayak gitu. Jadi namanya organisasi itu kan kita banyak orang, berbagai karakter, dan memang di situ kita akan selalu ada namanya kerja tim. Nah, namanya kerja tim, ya kita harus sama-sama, harus ngerangkul. Entah itu kamu jadi leader, ya kamu harus jadi leader, bukan kamu jadi bos. Ini organisasi loh, bukan perusahaan yang kamu harus ngebosi, kayak gitu. Ya, kamu harus menyadarin itu gitu. Jangan sok-sokan kamu ingin jadi bos seperti itu. Lalu yang 10, terus membangun pribadi yang berintegritas dan dapat dipercaya. Ya, namanya kita masuk dalam organisasi, bagaimana setiap hari kita terus memperbaiki diri kita, lalu kita ada menambah ilmu kita kan dalam suatu organisasi, terus belajar menjadi bagaimana kita pribadi yang berintegritas. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar dapat dipercaya sama orang lain, ya, dari kejujuran, dari tanggung jawab, disiplin, itu sangat penting sekali dalam organisasi karena itu akan menjadi investasi profil kalian ke depan gitu. Entah kalian nanti ke depan mau jadi apapun atau mau mencapai suatu apapun, itu akan kayak mengalir aja seperti itu. Jadi orang akan mendengar cerita kalian yang emang baiknya, bukan buruknya. Jadi mau kalian agak sedikit ada minus buruknya, kalian nggak akan berpengaruh karena kalian udah punya integritas gitu. Jadi poin utama dari aku adalah ketika dalam berorganisasi, kamu sudah membuat investasi profile. Gitu, seperti aku tadi sampaikan, investasi profile kalian itu bagaimana dari sekian poin-poin yang aku sampaikan, kalian harus yaitu membangun integritas kalian. Namanya masuk organisasi, kalian harus goals-nya kalau bisa membangun integritas kalian yang benar-benar bisa dapat dipercaya. Jadi udah masuk organisasi, terus kita sudah mulai berkembang investasi profil kita. Kenapa? Itu semua
melatih diri kamu untuk semakin mengupgrade skill, mengatur manajemen waktu, disiplin, bertanggung jawab, serta pasti komunikasi lebih baik. Itu tadi balik lagi ke public speaking kan. Nah, di organisasi itu nggak semuanya orang bisa untuk public speaking atau menyampaikan pendapat atau menyampaikan di depan umum karena banyak keraguan. Tapi itu di awal. Tapi semakin tahun semakin kesini pasti kalian akan merasakan perubahan ketika kalian sudah masuk organisasi karena kalian sudah banyak input dan outputnya yang kalian bisa sampaikan dari input yang kalian dapatkan dari suatu organisasi. Karena aku udah alhamdulillah aku masuk di organisasi yang memang ya memang penting-penting lah istilahnya yang bukan ecek-ecek gitu loh. Jadi ya aku ngerasain sendiri gitu betapa senior itu banyak mengarahkan aku banyak mendengarkan senior kayak gitu. Jadi ya inilah aku menjadi pribadi yang berusaha ya mendengar kata senior gitu, tidak yang berusaha untuk ngebosi gitu, untuk yang mauku sendiri gitu. Karena aku masuk lingkungan yang memang kita punya tujuan sama yang bagaimana kita semua tujuan ini harus tercapai. Ini bukan tujuan kehidupan pribadi loh, yang kita mau diri kita sendiri gitu. Nah, ini aku punya quotes bagaimana selama ini aku menjalankan hidupku gitu. Buatku, pengalaman pribadi membuatku bertahan, tapi pengalaman orang lain membuatku berkembang. Dari situlah aku terus belajar arti kehidupan. Jadi ya buat teman-teman, ya itulah sharing dari aku selama ini beberapa tahun ya aku memang cukup aktif berorganisasi. Mungkin aku aktif banget itu mulai di 2015 akhir hingga saat ini. Alhamdulillah aku nggak pernah mengejar ingin menjadi jabatan ini jabatan itu, nggak pernah mengejar gitu. Semua berjalan mengalir aja yang memang ya itulah, ketika tahun lalu aku menjadi lokal presiden JCI Depok 2019, berarti aku menjadi seorang leader, menjadi seorang ketua yang pasti orang berpikir, aduh gimana ya menjadi seorang ketua itu kan harus butuh uang, harus butuh banyak kayak gitu. Jadi ya memang pasti aku secara finansial aku belum sanggup gitu, tapi aku yakin dengan kemampuanku, aku percaya dengan link networking yang aku punya, itulah aku bisa mampu gitu. Walaupun dengan segala keterbatasan yang nggak aku punya, tapi aku punya link networking yang banyak hal yang bisa aku pelajarin dan banyak teman-teman senior-senior yang selalu ngedukung aku. Nah dari situ aku bersyukur banget, alhamdulillah hingga saat ini mungkin aku secara bisnis belum terlalu sukses ya, aku merasa seperti itu, tapi aku merasa dalam organisasi untuk pribadiku ya, aku merasa aku lebih baik gitu karena ya aku terus membangun integritas pribadiku untuk dapat menjadi orang yang dipercaya. Ya seperti itulah mungkin sharing-sharing dari aku, mungkin kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Makasih Kak Charlie, luar biasa sekali loh apa yang disampaikan ini. Saya sebagai wanita ya, iya itu apa ya? Wah, harus ngikutin gitu jejaknya Kak Charlie ini. Oh ya, ini untuk rekan-rekan yang mau bertanya, karena ini sudah sesi akhir, saya perkenankan bisa langsung nanya ke pembicaranya, bisa nanya ke Kak Zulfikar, bisa nanya ke Kak Charlie, langsung bisa tunjukkan wajahnya, sama bisa menyampaikan voice-nya langsung. Barangkali Mas Ting mau nanya, Mas? Mas? Boleh? Boleh di-unmute dulu? Ya Bu, Oke. ini lagi di luar nih, di beraktivitas. Ya, nggak apa-apa, Tapi Pak. sih menyimak dari Pak Charlie, Mbak Charlie nih. Terus saya sebagai kaum laki-laki merasa terharu sih. Maksudnya ternyata bisa ya wanita sampai mungkin ini perwujudan dari mungkin apa ya, Kartini kali ya, Kartini Indonesia lah, emansipasi ya. Jadi sebenarnya merasa bukan minder ya, apa ya, merasa kalah aja gitu. Oh, harusnya gue gitu, harusnya gue sebagai laki-laki. Untuk saat ini masih menyimak dulu sih Mbak, masih
pelajari Pokoknya dari sih hasil Mas teman tadi. siapa tadi? Ting. Masting ya, masting. Iya kan kadang aku suka banyak yang jadi juga cowok-cowok bilang aduh Charlie di tengah pandemik ini tuh makasih ya karena tuh aku lihat kamu tuh semangat terus kayak gitu. Jadi kayak nggak pernah ada sedih-sedihnya. Ya aku selalu berusaha membangun personal branding tuh secara positif gitu. Kalau kita sekali kadang hal-hal kita tuh bahas yang update status lah, status mengeluh, kita akan selalu akan update status mengeluh gitu. Jadi kalau kita berusaha menebarkan semangat positif terus ya kita ya udah kita akan sharing semangat positif. Cukuplah kehidupan pribadi kita itu cukup kita, keluarga, dan Tuhan yang tahu aja gitu. Nggak mungkin selalu semua orang tuh tahu kehidupan pribadi kita. Kayak gitu. Jadi ya bagaimana kita terus menumbuhkan semangat kita setiap hari, ya terus untuk membangun, menjaga imunitas kita di saat pandemik ini kan kita harus sehat dan harus selalu semangat. Karena kalau kita udah berpikiran positif, sehat, pasti ya alhamdulillah ntar kita semangat terus lah. Setuju Kak Charlie. Ada lagi Mas Ting? Nanti Oke. setiap hari apa ya Mbak? Maksudnya ini kan saya baru pertama kali ikut nih. Ada lagi itu ada jadwalnya gitu setiap. Ada lagi Bagaimana Bu sama Charlie? Charlie atau sama siapa? Sama Kak Charlie boleh. Sama Bang Bul boleh. Boleh. Nanti akan kami agendakan Pak untuk pertemuan kedua. Dan saya mohon maaf, ini tuh linknya tadi terban pagi-pagi. Saya bingung. Akhirnya ganti link. Saya mohon maaf. Semoga kedepannya nggak ada masalah kayak gitu lagi. Nanti linknya alangkah baiknya dibagi pada hari H aja kali ya. Jangan Pada hari hari H H. juga, H-1 harusnya Oh, sih. oke. Malam itu udah share banyak. Aku udah teman-teman yang di Malaysia. Siap. Jadi, thank you Mr. Angkus yang tadi juga beberapa teman yang dari luar yang udah join. Thank you banget. Sorry, I have trouble. So maybe ya waktunya jadi telat deh. Nggak apa-apa. Bagaimana? Ini di sini ada Pak Yutu. Pak Yutu, silahkan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Pak Dahlan. Hai, satu-satu nih. hai. Silahkan. Baru join ini. Iya, ayo nanya Pak Where are Yutu. you from? I'm lying in my bed. Pantes videonya nggak diliatin ya Pak? Nggak boleh. Kira-kira tadi mau nanya ada pertanyaan apa tadi? Tentang apa? Ini aku agak telat dikit ngemis nih. Nggak dikit juga sih. Boleh. Boleh ke Pak Zul, boleh ke Kak Charlie. Boleh ini nggak temanya apa tadi? Soalnya aku kayaknya masuknya tuh agak telat banget ya. Masuknya pasti session pertanyaan. Oke. Jadi kalau untuk Kak Charlie itu ya kamu mau tanya apa aja gitu YouTube. Iya, bebas. Ke Kak Teuku juga bebas. Kalau Kak Teuku ini dia Tanyaannya random memang aja. fokusnya di coach Pasti sama dijawab. development. Kak Charlie juga demikian. Versi cowok sama versi cewek. Nah, Kak Yu tuh mau nanya kemana, silahkan. Apa sorry tadi? Tentang apa? Tentang berorganisasi. Aku tadi ngasih tips. Berorganisasi. Masuk berorganisasi. Tadi aku ngasih 10 poin. Gitu. Aku nggak ngerti ya. Kalau sekarang tipikal milenial itu berorganisasi kayak apa sebenarnya? Karena kalau diri aku sendiri sebenarnya bukan milenial sih masuknya, tapi generasi Z kayaknya ya, yang udah mau milenial gitu kan. Nah rata-rata nih kebanyakan di organisasi tuh milenial itu masuk kayaknya nggak banyak deh kalau kulihat ya dari sisi pandangan aku gitu kan. Nah aku bingung deh, ini apa sih yang jadi attractionnya milenial ini tuh mau ikut organisasi gitu? Aku nggak tahu. Organisasi yang dimaksud itu adalah organisasi yang berpotensi buat dia, kayak misalkan organisasi sosial, organisasi kemanusiaan. Nah itu tuh aku masih ada kendala gitu, gimana sih cara meng-attract mereka, karena mereka tuh secara pola pikirnya udah beda dan dunia udah beda. Mereka kan udah digitalize banget, mereka tuh kayak udah punya dunia sendiri masing-masing, akhirnya kayaknya lingkup sosial mereka juga berbeda. Jadi
purpose mereka itu tuh gimana cara meng-attract, apalagi aku punya organisasi juga kan, sama seperti Tatik dan Kak Charlie gitu, yang kita bareng-bareng satu organisasi yang sama, cuman kayaknya untuk meng-attract milenial tuh agak sulit ya. Kebanyakan tuh yang bisa kita attract adalah yang usia yang ya kisarannya 25 ke atas gitu. Nah itu gimana tuh caranya tuh teman-teman? Mungkin siapa aja lah yang bisa jawab, nggak Tadi apa-apa. aku udah sampein sebenarnya YouTube tren saat ini kenapa banyak milenial yang memang nggak mau join gitu, karena satu pasti mereka udah mulai kurang empatinya. Dengan kurang empatinya di saat era digital ini, mereka sudah merasa bisa jago, bisa hebat dengan secara instan. Maksudnya instan berarti mereka bisa menampilkan diri mereka, menunjukkan jati diri mereka secara bisa terkenal, secara ya entah good lookingnya atau bakatnya kayak gitu. Jadi emang buat mereka saat ini organisasi menjadi merasa nggak penting gitu karena mereka nggak suka tantangan. Nah, itu menjadi ya poin kita bagaimana era digital ini, sosial media ini, individual development dari milenial saat ini tuh mulai harus paham bahwa berorganisasi itu sangat penting loh buat pemuda. Makanya aku sangat ini banget ya, semangat banget ketika aku tuh pengen menunjukin bahwa peran pemuda tuh sangat penting dalam berorganisasi. Apa? Karena ya dari situ kalian sebenarnya bisa mencari jati diri kalian, bukan dengan sosial media, dengan hal-hal yang memang oke lah dengan tren misalnya TikTok ya, kita nggak akan larang gitu untuk mereka TikTok, tapi prestasi mereka atau jati diri mereka, integritas mereka kebangun nggak dari TikTok kayak gitu. Ya, jadi hal-hal yang memang aplikasi-aplikasi yang sekarang membuat mereka tuh jadi lupa akan dunia sosial sekitar mereka kayak gitu. Yaitu memang harus menjadi PR banget buat para organisator atau aktivis lah. Gitu. Ada yang lain? Habis beberapa Kalau menurut saat ini tuh ini ya banyak banget milenial tuh kalau ikut organisasi pengennya mereka ada yang purpose-nya tuh lebih kelihatan gitu. Kadang-kadang aku kalau ngelihat anak-anak yang habis kuliah gitu kan, mereka pengen ikutnya tuh organisasi bisnis, organisasi yang buat cepet mereka cari kerja gitu. Ini sorry ya, baru ada fotonya, baru ada videonya. Hai. Nah, tapi kan jarang banget sekarang tuh anak-anak muda yang pengen ikut organisasi kemanusiaan. Karena nggak tahu kenapa mereka pengennya gue ikut organisasi komunitas yang bikin eksistensi mereka cepat tinggi dan mereka bisa dapetin profitability di situ. Makanya kebanyakan kalau organisasi yang berkemanusiaan sosial itu pasti isinya yang kayak mid level atau enggak yang old level. Itu tuh yang aku pengen attract ke sana, harusnya yang mereka bisa ikut organisasi di sisi seperti Humanity gitu sebenarnya. Tapi aku juga masih belum tahu sih caranya gimana. Karena pikirannya agak beda juga dan aku masih mempelajari sih gimana. Ke adikku aja tuh agak susah, adikku tuh generasi gitu. Iya, karena mereka tuh masih mau dengan bidang mereka dan masih mau dengan kehidupan mereka yang memang mereka suka gitu. Nah, kalau dalam organisasi itu udah nggak cuman sekedar yang mereka suka aja, karena ketika kita dalam suatu event, dalam suatu acara, mau nggak mau tuh kita harus semuanya jadi satu, kumpul dengan berbagai otak, dengan berbagai karakter yang harus kita berhadapan, yang harus kita tuh memang loh nggak bisa mengandalkan diri kita yang ketika kita ini kita bisa tapi ternyata ada orang yang lebih bisa, ini kita nggak bisa tapi ada yang bisa, ternyata ini nggak bisa tapi kita bisa, jadi kita tuh harus saling melengkapin sebenarnya. Ketika kita udah masuk satu organisasi kita tuh nggak bisa tuh yang memang masing-masing jalan-jalan, karena pasti dalam suatu organisasi itu udah ada bidangnya ya, bidang inilah misalnya individual development, bidang bisnis, bidang ini dalam organisasi udah terpisah bidangnya. Tapi dalam suatu event atau kegiatan mau nggak mau tuh kita jadi kumpul lagi jadi satu yang memang bukan soal bidang kita lagi, tapi kita harus bagaimana dalam kerja tim seperti itu. Jadi
mereka tuh yang mereka memang masih belum join dan memang masih susah karena tuh mereka ingin masih menikmatin kehidupan mereka, masih ingin menikmatin bidang mereka, dan satu lagi itu mereka nggak suka tantangan. Ketika orang yang memang menghindarin untuk tidak masuk organisasi, ya adalah entah itu mereka nggak suka tantangan atau mereka nggak suka yang mau ribet, nggak yang aku maksud tantangan adalah itu tadi mereka tuh nggak suka dengan debat, adanya debat dalam organisasi nantinya, dan mereka tuh nggak mau yang memang ini apa sih harus selalu meeting. Padahal kita dalam organisasi tuh ya semampu kita bisa aja. Kalau emang kita nggak bisa, tinggal kita sampaikan, maaf ya guys, kita nggak bisa, aku nggak bisa datang kayak gitu. Dan satu lagi juga kita tuh nggak selalu mungkin bisa aktif di setiap datang kegiatan, tapi kita juga cobalah berusaha untuk tetap respon dalam WA group seperti itu. Aku ya sebenarnya WA group untuk organisasi banyak banget, bahkan satu organisasi aja ada bisa 4-5 grup gitu. Tapi aku walaupun satu organisasi itu ada 1000 chat yang belum aku baca, aku sebenarnya baca. Aku pasti akan ada waktu aku baca. Jadi walaupun hampir 1000, aku tuh beneran baca. Jadi aku jarang cuman clear chat enggak, aku baca. Jadi aku sampai yang 1000 tuh aku scroll, aku baca karena aku harus tahu kondisi saat ini. Terima kasih Kak Walaupun itu Charlie sudah membaca. saya kadang suka yang nggak penting, tapi mau nggak mau aku baca walaupun let respon seperti itu. Itu sih. Ya pasti Oke, makasih Kak Charlie. akan banyak hal yang bikin kesel, yang bikin punya tantangan yang ini orang apa sih, ini apa kayak gitu. Tapi ya itulah kehidupan gitu, kehidupan dalam berorganisasi. Jadi ya mau nggak mau kita harus hadapin. Dulu aku juga seperti itu sih yang kayaknya pusing, ribet, nggak mau. Tapi ya alhamdulillah aku menjadi orang yang bertahan hingga saat ini dan bahkan terus ingin lebih maju lagi dalam berorganisasi. Thank you. Makasih Kak Charlie. Oh iya, ada tambahan kah dari Kak Zulfikar? Silahkan Kak. Kalau dari Tambahan untuk pertanyaannya Kak Yutu. Kalau dari saya, kita sebagai yang pemilik organisasi atau yang sedang terlibat dalam organisasi, ingin mengajak teman-teman milenial, satu hal sih yang saya lakuin sama teman-teman, organisasi saya ini bisa, apa yang saya tawarin ke teman-teman milenial. Kita juga harus tahu dulu, namanya teman-teman milenial ini sekarang lagi sukanya apa. Karena dari hal yang mereka sukain, itu bisa kita jadikan sebagai pemancing ya, atau sebagai hal yang bisa kita tawarkan ke mereka. Dan biasanya kalau saya untuk ngajak teman-teman milenial, biasanya saya ngajaknya nggak persatuan. Kalau saya ya, pengalaman saya ngajaknya kumpulan gitu. Saya ngajaknya kumpulan karena emang basicnya teman-teman milenial terkadang mereka ikut organisasi itu emang karena ikut-ikutan, atau yang kedua emang mereka paham. Kan kalau yang paham udah gampang tuh kita ngajak mereka untuk terlibat dalam organisasi. Nah, untuk yang nggak paham, mau kita pahamin juga mereka nggak ada waktu. Jadi biasanya saya ngandalin, saya ajak mereka dalam hal yang sifatnya banyakan gitu, atau ngumpulnya rame-rame. Mereka lebih senang. Kalau pengalaman saya gitu, saya buat sebuah kegiatan yang sifatnya di awal tertarik sama mereka, minimal mereka udah datang ke kita, baru deh kita jelasin dari secara keseluruhan. Karena kembali lagi, kalau mungkin tadi merhatiin slide saya yang di awal, saya melakukan sesuatu itu harus memahami dulu karakter orangnya. Karakter dia apakah emang orangnya bermain dengan kenyamanan, atau emang dia orangnya main dengan goal oriented, bermain dengan target, atau dia lebih cenderung fleksibel. Karena kalau saya udah mengenal karakter mereka masing-masing, walaupun mereka milenial atau mereka punya sifat yang beda-beda, itu lebih gampang sih menurut saya yang merekrutnya ya. Dari saya sih seperti itu Kak. Kembali kepada kita harus kenal karakter mereka lebih dalam. Oke. Thank Bagaimana Kak you. Yutu? Oke. Makasih Kak Yutu untuk pertanyaannya. Iya. Bukan kebetulan, karena kita sudah jam 10.32. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, Cepat sekali ya. adakah pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Cepat sekali, saya baru masuk ini. Adakah pertanyaan lagi? Dari saya cukup Pertanyaan sih, Mbak. lagi? Karena tadi kayaknya telat sih saya lagi di jalan. Oke, iya nggak apa-apa. Ya udah, sebelum sesi ini kita tutup, tolong saya minta untuk semuanya menunjukkan wajahnya, kita mau foto bareng-bareng dulu.
Boleh? Untuk fotonya Kak Dahlan, Kak Petrolhead, Kak Yutu maksud saya, Kak Vira, Kak Siang, Naning Mbak Woro, Tati. Kak Yosep, boleh dibantu fotonya? Videonya maksud saya. Kita mau foto bareng-bareng dulu. Selamat datang Bu Naning Woro. Saya raise hand dari tadi loh, nggak dibuka Mbak Tati. Masa sih Bu? Ya coba cek. Nggak ada Zul. Ibu ada yang mau ditanyakan? Oke, aku satu aja sih kali. Ya udah, silahkan Bu. Maaf Bu. Ayo sebagai senior, aku nanya dulu sih. Aku ini ada orang langka kayak Mbak Charlie gitu ya. Terima kasih Bu. Nah, ya Wah, Charlie sangat langka langsung itu. dulu ya. Baik. Iya benar-benar ya. Ya aku kenalin dulu. Aku sebenarnya backgroundnya teknik kimia sih, nggak ada hubungan sama kalian semua ya. Teknik kimia. Aku nggak bisa hidup tanpa ilmu yang lain. Terutama Kak Zulfikar tadi yang mengenai banyak psikologi ya. Mungkin aku nanti bisa tiktokan sama beliau, biasa nanya banyak hal gitu ya. Nah sekarang mengenai Mbak Charlie aku tanya, buku-buku apa yang Mbak Charlie baca? Dikit aja. Buku apa ya Bu? Saya tuh orangnya tuh tipe yang kadang emang suka baca gitu. Cuman memang banyak buku, tapi kadang suka ya, aku udah berapa tahun ini tuh kayak yang nggak rajin baca buku sejujurnya. Tapi aku suka baca berita. Hampir setiap hari aku nggak ketinggalan baca berita gitu. Entah yang dari isu, gosip, ataupun berita. Semua bidang aku baca kayak gitu. Bahkan sejarah aku paling suka banget sebenarnya baca sejarah. Intinya sebenarnya aku tuh banyak belajar tuh bukan dari cuman buku aja. Kalau sekarang lagi baca buku tuh dari Coach Lex ya. Aku tuh emang tipe yang agak lupaan apa yang terakhir aku baca gitu. Tapi kayak Check and Solve juga. Jadi aku lebih banyak belajar tentang pengalaman hidup gitu. Pengalaman hidup dari siapapun. Dan banyak mendengar pengalaman hidup dari orang-orang lain, teman-teman, senior yang memang itu yang membangun diriku harus seperti ini. Jadi oh ya waktu itu senior ada cerita ini. Jadi bagaimana aku harus melangkah hati-hati, bagaimana aku harus melangkah lebih baik lagi gitu. Itu sih jadi lebih tadi seperti yang aku sampaikan quotes gitu. Aku yakin pengalaman hidupku tuh buat aku bertahan. Tapi pengalaman orang lain itu yang membuat aku lebih berkembang hingga saat ini. Gitu. Jadi aku banyak belajar dari pengalaman-pengalaman hidup orang lain, entah itu langsung cerita ataupun dari sosial media seperti itu. Oke. Sebagai saintis ya mungkin saya lebih cenderung untuk ada referensi gitu ya. Itu akan lebih powerful karena bagaimanapun Mbak Charlie sebagai calon pemimpin masa depan ya. Amin, makasih. Ya amin. Bagus banget. Nanti supaya gandeng yang lain gitu ya. Yang senior tuh pengennya banyak orang yang kayak Mbak Charlie gitu loh. Asli, aku senang loh ada di sini ya. Artinya komunitas ini bagus untuk pembelajaran gitu. Nah, masalah milenial mau gabung dan tidak, itu ya kita pasti interview dulu. Passion mereka di mana gitu ya. Mungkin kalau mereka mungkin hanya kumpul-kumpul sosial, mungkin mereka kurang bingung. Aku belum bisa sosial karena aku masih lemah gitu ya mungkin. Mereka masih perlu dikuatkan. Nah, apa komunitas yang bisa memberikan mereka kuat gitu dalam arti you can't help the weak if you weak. You can't help the hungry if you hungry. Hungry itu bukan cuma perut ya, karena ilmu pengetahuan kita juga bisa hungry gitu kira-kira. Gitu. Nah, aku lihatnya itu sih tadi siapa yang nanya tuh lucu banget gitu ya. Mereka tuh nggak loyal gitu kan. Sebentar gabung, sebentar kabur gitu. Iya betul sekali. Ya, itu jadi kita perlu ini ya. Kenapa Indonesia perlu ini sih? Kalau nanti milenialnya bagus kan itu aset buat Indonesia gitu. Ya kan? 70% dari manusianya harus produktif kan gitu ya. Aku tuh kalau bisa menjelaskan menggandeng sedikit aja untuk berbuat baik. Udah bahagia banget. Makanya kalau lebih banyak kan artinya bahagianya lebih banyak gitu ya. Karena inti hidup itu hanya seperti itu. Jangan dari tanah balik ke tanah saja gitu. Perlu jadi sesuatu. Tadi
buku-buku yang misalnya Mbak Charlie nanti bisa pakai ini gitu ya. Artinya memang fokus kepada pemimpin itu diikuti kan, gitu. Otomatis kalau kita karakternya baik, otomatis akan banyak yang ngikutin, nah gitu kira-kira. Nah, seorang pemimpin stay di atas puncak kepemimpinan ya karena karakter, kembali lagi karakternya baik. Nah itu perlu lingkungan juga sih sebenarnya. Aku tadi pengen nanya bro siapa tadi ya yang sebelum ini nanya. YouTube ya. Ntar kalau misalnya ada komunitas yang Ya Bu. yang lo bisa masukin, yang misalnya oh butuhnya gue gini gitu. Nah itu kita bisa pilihin karena kebanyakan teori juga ribet gitu. Mending praktek. Ya, kebanyakan teori juga ribet. Enggak, kenapa saya orang lama? Karena saya orang lama yang butuh referensi karena terbiasa untuk bicara itu ada referensinya gitu. Jadi untuk speak up kan aku harus dari mana sumbernya? Misalnya tadi kita nggak boleh marah-marah sama junior gitu. Di mana itu teori aku dapat ya? Ternyata ada buku di Scale with People. Gitu. Nah, ada satu buku lagi Kiat Menjadi Pemenang itu kalau kita tidak mengalahkan orang lain sih sebenarnya. Kita mengalahkan diri kita sendiri untuk selalu bicara yang mudah diikutin orang lain. Gitu. Itu makanya aku butuh backup teorinya gitu ya. Karena aku orang eksak. Sementara kalau Pak Zulfikar, Mbak Charlie mungkin sudah biasa dengan ilmu sosial, ilmu komunikasi gitu ya. Toh sama kita belajarnya juga 6 tahunan gitu. Oke. Nah, dari sisi sosial aku mesti belajar. Dan itu ilmu yang terus hidup, yang tidak ada matinya gitu. Aku harus belajar terus. Mau yang dari yang muda, mau dari yang tua, aku senang dalam komunitas seperti ini. Alhamdulillah sih ketemu Mbak Charlie, jadi emang nyambung. Iya, makasih Bu. Ntar kita gitu dulu. Aku nggak mau ngambil waktu lama, sorry. Iya, makasih Bu Naning. Oke, sama-sama. Mohon maaf Bu, tadi saya salam kenal. saya fokus di handphone, jadi nggak kelihatan kalau Ibu Nggak raise apa-apa, hand di laptop. Saya mohon maaf. Nggak apa-apa, oke Mbak. Ya. Bagaimana Kak Charlie sama Kak Zul untuk pertanyaannya Ibu Naning? Ya, kalau tadi Bu Naning lebih menambahkan juga ya, bukan sekedar nanya gitu. Jadi ya memang terkait ya milenial yang tadi juga sampai disampaikan YouTube, kita tuh kalau kita seorang leader ya, kita tuh harus ikutin gaya mereka dulu. Karena leader itu bukan bos, jadi bukan anak buahnya aja yang harus ngikutin leadernya, tapi bagaimana leadernya harus ngikutin mau mereka gitu. Kita harus masuk ke dunia mereka dulu, ke passion mereka dulu yang memang dengan cara kita sendiri gitu. Bukan berarti kita harus benar-benar mengikuti dengan segala hal mau mereka, tapi bagaimana mau mereka gimana sih biar kita ini tujuan tercapai kayak gitu. Mau mereka harus dengan cara apa sih biar bisa tercapai? Karena tadi benar seperti Ibu Naning sampaikan, anak muda milenial tuh bukan cuman yang kayak cuman sosial aja yang memang loyalitasnya masih kurang karena mereka belum membangun integritas mereka. Mereka tuh masih maunya mau mereka, mau dengan bidang mereka, mau suka-suka mereka. Jadi loyalitas mereka terhadap suatu organisasi baru masuk terus nggak lama ntar menghilang keluar kayak gitu. Jadi ya perlu pelan-pelan banget sih memang ketika kita nih kalau saya ketika waktu masuk dalam suatu organisasi saya udah selalu mengikuti arahan senior. Jadi step by step hingga saya akhirnya pas udah mulai agak tinggi gitu maksudnya mulai agak bisa sampai posisi di atas tiba-tiba senior pada pergi semuanya. Saya sendirian gitu tapi ya saya udah banyak belajar dari mereka kayak gitu. Jadi ketika kita udah tahu nih punya kader atau junior yang memang udah bagus, kita tuh harus jaga. Jangan sampai mereka lepas kayak gitu. Nah, itu yang memang selama ini berapa tahun lalu karena aku merasa
aku masuk organisasi tuh aku selalu diarahin, selalu dibimbing lah kayak gitu. Dan sama halnya berarti ketika aku menjadi seorang leader, aku harus bagaimana memasukin dunia mereka, mau mereka seperti apa. Ya di sini juga tadi ada beberapa kader-kader aku seperti Yutu, Dahlan, mungkin Tati, yang memang bagaimana sih aku juga istilahnya mendidik kalian ketika aku menjadi seorang leader kayak gitu. Aku bukan maunya aku aja gitu, tapi aku harus mau mereka seperti apa sih kayak gitu. Oke, makasih Kak Charlie. Selanjutnya gimana kalau menurut Pak Zulfikar sebelum kita Oke, tutup nanti sesinya? sebentar ya. Iya, Saya pakai slide siap. dulu ya. Boleh, boleh. Namain slide satu aja terakhir. Boleh. Eh, Atau ada pesan dari Kak Charlie, maksudnya quotes of the day yang tadi ya Kak, yang perubahan tadi ya? Yang apa? Quotes closing. Oh, quotesku ya itu aku belajar bagaimana jadi bukan tadi dari sekadar buku aja gitu, tapi bagaimana aku banyak belajar dari kasus-kasus, dari cerita, dari berita, Oke, dari oke. media gitu. Ya contoh aja lah misalnya kasus seperti siapa kemarin si Ferdian ya. Itu tuh Iya. bukan menjadi pelajaran buat dia aja, tapi menjadi pelajaran buat kita. Walaupun kita mungkin udah ngerasa menjadi orang baik ya, tapi itu membuat kita harus hati-hati bagaimana kita memanusiakan manusia gitu. Bagaimana kita harus memanusiakan manusia? Karena apa? Kita nggak berhak menghukum seorang transgender atau waria dengan cara kita. Biar itu pilihan hidup mereka. Mereka menjadi transgender atau waria, itu pilihan hidup mereka kepada Tuhan. Bukan kita harus menghakimin mereka. Tapi kita sebagai teman atau sebagai orang terdekat, kalau misalnya sebelah kita atau sekitar kita, lingkungan kita adalah waria, kita tetap harus welcome berteman gitu. Tapi kita mungkin tetap menasehatin bukan menghakimin, seperti itu. Itu menjadi pelajaran buat kita juga. Itu sih Tati. Oke, makasih Kak Charlie. Selanjutnya Pak Upu silakan Pak. Oke, sedikit nambahin dikit lagi. Terima kasih tadi buat Ibu Nani. Ya, kalau nggak salah ya. Halo? Ya, jual berkan benar, Pak. Ya, Bu Nani. Jadi saya kan selalu diundang untuk ngasih parenting ataupun pembekalan buat teman-teman di SMP, SMA, Oke. yang dimana saya selalu membahas tentang multiple intelligence. Jadi milenial, yang menurut saya ya sekali lagi, milenial yang paling gampang kita ajak untuk ikut organisasi adalah milenial yang dia memiliki grafik intrapersonalnya strong dan interpersonalnya strong. Jadi ini kalau menurut teori Howard Gardner, intrapersonal itu adalah kemampuan seseorang memiliki kepercayaan diri, integritas diri, dan dia punya kemauan diri yang kuat. Lalu interpersonal itu kemampuan seseorang memiliki relasi yang tinggi, jago negosiasi, dan dia senang dengan organisasi. Nah, kalau kita pengen merekrut milenial yang masuk organisasi dia nggak akan keluar-keluar, kecenderungannya dia adalah dia memiliki intrapersonal dan interpersonal yang bagus. Cuma kan pertanyaannya, masa sih hanya mereka saja yang bisa merasakan nikmatnya organisasi? Kita juga harus pentingin sama orang-orang yang intrapersonal ataupun interpersonalnya rendah. Jadi dia nggak pede, nggak mau terlalu banyak teman, cenderung sendiri. Nah, orang-orang seperti itu bisa kita guide, bisa kita ajak dengan cara kita harus tahu dulu nih kelebihannya mereka apa. Apakah mereka senang dengan musik? Apakah mereka senang dengan kreativitas? Apakah mereka senang dengan alam, dengan naturalisnya? Apakah mereka senang dengan bercerita, buat buku, dengan verbalinguistiknya? Setelah kita tahu tentang bakat mereka, saya sih biasanya nyaranin di organisasi tersebut juga harus ada magnet bahwa kalau teman-teman masuk ke tempat kita, ya bakat Anda juga bisa tersalurkan. Karena emang untuk membentuk emosional intelligence seseorang jadi kuat, emang nggak bisa sekali kita bentuk. Saya sangat setuju dengan Kak Cari tadi ngomong, itu kembali kepada jam terbang. Jam terbang, diasah terus, nanti lama-kelamaan juga anak yang tadinya pemalu, akhirnya berani juga. Karena menurut saya,
sebuah kebiasaan itu pasti akan membuat kita jadi bisa. Jadi walaupun kita punya bakat, tapi kalau nggak kita latih ya percuma juga. Terus kalau kita nggak punya bakat, kita nggak bisa menguasai bidang itu dong, nggak juga. Kembali kepada kebiasaan yang kita latih, pasti akan menjadi bisa. Itu sih tambahan dari saya. Ini karena bidang saya, jadi saya tambahin sesuai dengan bidang saya. Oke, terima kasih semuanya. Itu dari Thank you, saya. Kak Jul. Oke, Mbak Tati, Kak Tati. Tati mana? Halo Kak Charlie, Ya udah. masalah ini tolong dibantu Kak buat print screen, kita mau foto bareng-bareng dulu. Oh, oke. Di situ wajah saya ada nggak Kak? Bentar. Aku belum. Maaf ya Kak ya. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Wajah saya nggak ada? Nggak ada. Jadi itu aku suka, oh ini. Oh, no. Exit gallery view. Nggak ada sih. Tinggal. Udah sih. Ini di print screen. Tapi Tati belum muncul. Muka aku ada, Kak. Nggak ada. Ada. Muka aku kayak Ferdian Paleka dulu sih. Kak, Next kita mudah-mudahan bisa sharing lebih lanjut. Iya. lagi. Aku juga makasih banyak ya Tati. Saya khawatir handphone saya mati. Hah? Mati tapi masih ada suara. Mohon maaf ya. Kok mati bisa ada suaranya ya? Iya, tadi ke log out, balik lagi ke log out, balik lagi. Iya, makasih banget buat teman-teman semuanya, Mas Julfikar, Bu Nani, Dahlan, YouTube, Makasih semuanya. Mas Yosef. Thank you teman-teman. Thank you semuanya udah sharing-sharing ya. Soalnya banget jarang banget kalian. aku bisa sharing-sharing kayak gini karena waktu Sering kok Kak Cari sharing sebenarnya. Kan channelnya beda-beda. Iya. Channel beda-beda ya. Macam-macam deh channelnya, harus dicari aja. Satu lagi Bu Naning nanti boleh minta WA-nya atau di chat aja ya Bu? Oh, silakan di-share Mbak Charlie. Aku bisa Terima bagi. kasih. Oh, ini aku share nomor telepon aku deh, WA aku ya. 08. Oke. Ada di Mbak Charlie kan ya? Aku Ya, aku ada di chat itu nomor aku, siapa Mas Ting atau siapa Bu Naning, kalau itu ada apa di chat ada nomor WA aku 085716211170. Bisa di save dulu. Aku save ya Kak. Oke. Oke, gimana Tati? Tati menghilang. Beneran dong dia menghilang. HP-nya mati kali. HP-nya mati. Ya mungkin Ya. Kita live sama-sama kali ya. Saya ikut Kak Charlie aja. Halo, Tati. Kak Charlie silakan tutup. Terima kasih semuanya. Suara saya ada? Ada Kak. Oke, sebelum handphone saya mati lagi, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat, dan bagi yang menjalankan puasa semoga lancar, dan terlebih pembelajaran dari Kak Charlie dan Kak Zul semoga dapat kita aplikasikan. Amin. Saya mewakili. Iya, saya mewakili. Semuanya, mohon maaf karena ada tadi pergantian link Zoom, jadi ya banyak yang nggak bisa join ke band gitu. Jadi ya selalu jaga kesehatan, tetap Halo, saya mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke Mbak Tati. Iya, atas handphone saya yang error dan laptop saya. Aku bantu akhirin ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih semua. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.